Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok KKN T7248J. Kami merupakan mahasiswa KKN dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang materi cara memulai bisnis dan tata cara pengelolaan keuangan. Kali ini kita akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Kita mulai dari pemasaran. Itu apa? Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran terdiri dari pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Lalu, strategi pemasaran itu apa? Strategi pemasaran adalah sebagai suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran. Bisa kita simpulkan bahwa strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan produk, apakah itu barang atau jasa, menggunakan pola, rencana, dan taktik tertentu sehingga penjualan menjadi lebih tinggi. Apa sih pentingnya strategi pemasaran? Dengan strategi pemasaran, merek lebih dikenal oleh masyarakat. Karenanya, pelanggan lebih memilih produk yang sudah dikenal dan dipercaya. Maka dari itu, kita beralih ke jenis-jenis strategi pemasaran. Apa saja jenis strategi pemasaran? Kami akan menjelaskan 4 jenis strategi pemasaran. Yang pertama adalah penjualan langsung atau direct selling. Penjualan langsung merupakan strategi di mana penjual menawarkan langsung produknya ke konsumen. Biasanya penjual mendatangi konsumen dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Kelebihan penjualan langsung yaitu modal yang tidak terlalu besar, sehingga cocok untuk bisnis yang tidak memiliki modal besar. Namun, ada beberapa kekurangan, yaitu pemasar atau marketer akan cepat atau lebih lelah karena terus berjalan. Beberapa masyarakat atau konsumen juga tidak nyaman dengan cara ini karena mengganggu dan seperti dipaksa untuk membeli. Tentunya sering kita temui ya. Biasanya ada sales-sales yang dari rumah ke rumah yang lainnya. Yang kedua adalah earned media. Earned media merupakan strategi penjualan tidak langsung. Hal penting yang dilakukan untuk menerapkan strategi ini yakni membangun hubungan dan kepercayaan kepada masyarakat, sehingga perlu membangun brand dan membentuk image yang baik melalui media sosial. Biasanya bisa kita temui di artikel atau koran-koran. Yang ketiga adalah point of purchase. Point of purchase yaitu strategi menempatkan iklan di dekat toko retail. Strategi ini dengan memberitahu pengetahuan tentang produk atau product knowledge. Strategi pemasaran produk point of purchase ini dapat dilakukan dengan cara membuat display dengan desain khusus yang menarik dan menempatkan pada tempat yang strategis seperti di dekat pintu masuk. Ini bisa diterapkan bagi produk yang memiliki toko retail, menempatkan iklan di dekat toko retail langsung. Yang keempat adalah internet marketing. Internet tentu sangat familiar. Pada masa kini, internet marketing paling banyak dilakukan pada pelaku usaha. Media sosial yang dipakai adalah Instagram, Facebook, email marketing, dan lain-lain. Strategi pemasaran produk ini akan berjalan lancar dengan menyuguhkan konten yang menarik dan mengundang hasrat untuk membeli. Selanjutnya, saya Yunihata Irunisa akan menerangkan materi mengenai digital marketing yang dimana merupakan kelanjutan dari materi 3 yaitu strategi pemasaran. Berikut merupakan paparan mengenai digital marketing. Digital marketing itu bisa disebut juga dengan social media marketing atau internet marketing. Jadi apa sih digital marketing itu? Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media sosial atau internet. Nah, tujuan dari digital marketing adalah
untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Jadi dengan kita menggunakan digital marketing itu kita tidak perlu untuk membagikan brosur atau pamflet berhari-hari. Nah, pada saat itu juga misalnya kita mempromosikan iklan atau promo gitu, semua masyarakat itu langsung bisa lihat gitu. Jadi kecepatannya itu lebih cepat daripada dengan tradisional marketing. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan keuntungan memakai digital marketing. Yang pertama ada kecepatan penyebaran. Jadi strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Selain itu, digital marketing juga dapat diukur secara real time dan tepat. Nah, yang kedua itu ada kemudahan evaluasi. Kemudahan evaluasi itu jadi contohnya setiap iklan yang kita share itu dapat kita evaluasi mana iklan yang baik atau yang buruk, sehingga nanti kita dapat memperbaiki bagaimana cara kita promoting kita selanjutnya gitu loh. Jadi dengan digital marketing itu kita tahu mana yang viewsnya banyak misalnya iklannya, atau yang viewernya lebih dikit, jadi kita evaluasi lagi iklan seperti apa sih yang diminati oleh masyarakat, seperti itu. Terus yang berikutnya itu ada jangkauan lebih luas. Pasti banget ya. Jadi kalau digital marketing itu jangkauan geografisnya itu lebih luas, lebih internasional. Jadi gak domestik atau lokal aja yang bisa membeli produk kita gitu. Jadi penyebaran brand atau produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah mudah dengan memanfaatkan internet. Terus yang keempat itu murah dan efektif. Dibandingkan dengan pemasaran tradisional, tentunya digital marketing itu lebih murah dan efektif. Biaya anggaran yang hemat didapat sampai 40% menurut Gartner Digital Marketing Spend Report. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa 28% pengusaha kecil akan berpindah ke digital karena terbukti lebih efektif. Dan yang terakhir itu membangun nama brand. Digital marketing membantu Anda membangun nama brand dengan baik. Eksistensi di dunia maya dengan keberadaan brand Anda sangat penting karena orang akan melakukan pencarian online sebelum membeli produk Anda. Jadi biasanya kalau misalnya orang ingin membeli sesuatu, biasanya kita kan cari dulu harga di online itu berapa, terus baru dibandingin sama harga yang di toko terdekat gitu. Jadi kan digital marketing itu penting banget buat pembeli untuk tahu kisaran harganya itu berapa sih. Terus berikutnya saya akan menjelaskan strategi bisnis yang dengan digital marketing dari Henry Hillman. Jadi Henry Hillman ini merupakan tutor ekonomi gitu. Dia berbakat tentang penjualan produk online, strategi pemasaran dan lainnya gitu. Bisa dilihat di YouTube-nya Henry Hillman juga. Berikut ini saya akan merangkum strategi bisnis dari beliau. Yang pertama itu Anda harus tahu produk Anda sebelum memulai bisnis. Entah misalnya produk Anda tuh kaos, kerupuk, jasa cuci mobil, dan kenapa sih orang-orang tuh harus beli di Anda. Jadi tentuin 5 alasan kenapa sih pembeli tuh harus beli di toko Anda gitu. Jadi 5 alasan itu misalnya lebih murah kah, lebih baik, atau kualitasnya lebih dari yang lain gitu. Nah, terus yang kedua tuh menentukan target market. Jadi target market ini pasar, orang-orang yang kemungkinan akan membeli produk Anda. Misalnya Anda ini akan membuka bisnis toko kosmetik online. Jadi targetnya itu mungkin wanita-wanita yang berusia 20 sampai 25 tahun, atau misalnya Anda ingin membuka bisnis jasa pencucian helm online. Jadi Anda tuh masuk ke komunitas motor di Facebook atau ya seperti itu. Terus yang ketiga itu sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube.
Nah, Facebook ini juga kita bisa memanfaatkan Facebook melalui Facebook status, Facebook advertisement, terus kalau misalnya Instagram kita bisa mengupload produk kita melalui foto, video, dan Instagram TV. Nah, kalau misalnya YouTube itu kita bisa mengupload video juga. Terus di YouTube maupun di Instagram juga kan ada advertise-nya, itu bisa kita manfaatkan juga. Jadi kita taruh iklan di Instagram maupun YouTube. Terus yang keempat itu ada email marketing. Nah, email marketing ini biasanya kan kita dapat email mengenai produk gitu loh. Jadi menawarkan produk melalui email. Nah, email marketing ini harus berisi isian yang singkat, padat, dan menarik. Misalnya tips tadi penjualan cuci helm. Jadi isi email itu tuh manfaat dari misalnya helm yang bersih atau helm yang ya terawat gitu. Terus arahkan konsumen itu untuk membeli produk Anda. Jadi emailnya itu harus gak apa-apa panjang, tapi asalkan sesuai target gitu. Terus yang kelima itu melalui website atau platform online. Website ini bisa dimanfaatkan Anda untuk membuka ruko online. Bedanya ruko online dengan ruko yang tradisional atau yang menetap gitu, ruko online tuh bisa buka 24 jam setiap hari tanpa ada libur gitu. Jadi walaupun kita tinggal tidur, website online kita, ruko online kita tuh masih tetap jalan, masih tetap ada misalnya pembeli yang beli bisa gitu. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Berikut ini merupakan quotes yang bagus menurut saya, yaitu traditional marketing is telling the world you are a rockstar, but digital marketing is showing the world that you are one. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan kepada rekan saya, yaitu Melpa. Materi selanjutnya mengenai strategi pemasaran, yaitu bagaimana strategi pemasaran di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Melpa Nur Awaliyah, NIM 1411770. Di sini saya akan memberikan beberapa strategi pemasaran di masa pandemi COVID-19 bagi pemasar atau pengusaha. Strategi yang pertama yaitu ada empati. Jadi, seorang pemasar atau pengusaha itu tuh harus mampu melihat situasi dan kondisi saat ini. Karena sekarang sedang ada COVID-19 atau virus corona, otomatis masyarakat itu membutuhkan sebuah produk yang dapat menghalau masuknya virus ke dalam tubuh masyarakat. Salah satu contohnya adalah masker, hand sanitizer, produk yang bisa meningkatkan imun tubuh masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, jadi para pemasar itu harus membuat sebuah produk sampai virus ini itu benar-benar hilang di Indonesia. Hal ini tuh bertujuan supaya penjualan atau pendapatan kepada perusahaan itu tuh tetap berjalan seperti biasanya. Terus strategi yang kedua ada solution. Agar bisa bertahan, setidaknya sebuah merek itu tuh harus memberikan solusi yang dibutuhkan di tengah pandemi. Contohnya itu seperti online learning, di mana online learning tersebut tuh menggratiskan layanannya untuk bisa diakses secara luas. Hal ini tuh menjadi solusi bagi anak-anak yang tidak bisa belajar di sekolah. Jadi mereka hanya belajar di rumah saja. Terus strategi yang ketiga ada giving atau memberi. Jadi pada masa ini waktunya kita untuk memberi. Salah satu contohnya itu yaitu merek kosmetik yang sempat viral karena dia tuh telah menyumbang dana untuk penanganan COVID-19. Hal ini tuh menjadi nilai plus bagi kosmetik tersebut untuk menarik minat pembeli kosmetik tersebut. Terus strategi yang keempat ada useful. Strategi ini tuh merupakan strategi bagaimana sebuah merek ini tuh bisa berguna dan bisa menciptakan manfaat sosial atau social benefit, bukan hanya manfaat material saja. Jadi mereka tuh harus memikirkan bagaimana manfaat sosial yang akan diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat. Contohnya itu seperti perusahaan itu tuh menggratiskan fitur hiburan selama 7 hari yang berguna bagi masyarakat. Terus strategi yang kelima ada responsible atau tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini tuh contohnya kita ambil contoh
buah gerai kopi, di mana gerai kopi tersebut tuh memberikan kartu tanda suhu tubuh di setiap para penjualnya. Jadi hal ini tuh bertujuan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang ia beli itu tidak akan tertular virus corona atau benar-benar higienis. Nah, tadi itu ada 5 strategi pemasaran di masa pandemi COVID-19. Di sini juga ada tambahan lagi, ada 3 lagi strateginya. Yang pertama beralih ke iklan digital. Sebanyak 80% konsumen tuh mencari informasi atau berita tuh melalui sosial media, sedangkan 60% masyarakat atau konsumen tuh mencari informasi melalui mesin pencari. Nah, dengan melihat persentase tersebut, hal ini tuh menandakan bahwa kebanyakan masyarakat menggunakan alat digitalnya tuh untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Hal ini tuh bisa menjadi sebuah alat bagi pengusaha atau pemasar dalam memasarkan produknya. Terus strategi yang kedua yaitu change the strategy, not the budget. Jangan pernah berhenti beriklan meskipun di dalam situasi krisis. Namun iklan di saat ini tuh harusnya tuh memberikan atau menyentuh sisi emosional konsumen. Contohnya tuh misal mengangkat isu-isu yang dapat memberikan sifat positif kepada para konsumen. Jangan sampai memberikan sifat kekhawatiran kepada konsumen mengenai virus corona ini. Terus strategi yang ketiga, don't think outside the box, think like there is no box. Buatlah strategi pemasaran yang kreatif, yaitu dengan membuat iklan yang mana iklan tersebut tuh mampu diingat oleh para konsumen, dalam artian mudah diingat oleh para konsumen. Kita harus berpikir bagaimana cara kita membuat iklan tersebut kayak gitu. Demikian materi strategi pemasaran yang dapat kelompok KKN tematik 48Y sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.